Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa baru kelas 7 SMP Negeri 1 Padalarang dari kelas 7A sampai dengan kelas 7J yang Ibu banggakan. Selamat datang dan selamat bergabung dengan keluarga besar SMP Negeri 1 Padalarang yang kita cintai. Terlebih dahulu Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Yeti Purnamawati, mengajar mata pelajaran IPS di kelas 9. Ibu sudah mengajar di SMP Negeri 1 Padalarang itu selama 31 tahun. Dan pernah mengajar di SMP Negeri 7 Kota Madia Sukabumi selama 4 tahun. Dalam kegiatan MPLS ini, Ibu ditugaskan untuk menyampaikan materi wawasan wiyata mandala. Apa itu wawasan wiyata mandala? Silahkan disimak. Wawasan wiyata mandala. Di sini ada 3 kata. Wawasan wiyata mandala. Wawasan itu berarti suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Wiyata artinya pendidikan. Mandala artinya lingkungan atau tempat. Jadi wiyata mandala lingkungan pendidikan. Wawasan wiyata mandala itu berarti adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Nah, adapun unsur-unsur wiyata mandala itu ada beberapa yang harus kalian ketahui. Unsur yang pertama tentu saja adalah sekolah. Sekolah yang merupakan tempat lingkungan pendidikan. Yang kedua adalah kepala sekolah. Kepala sekolah bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga adalah hubungan yang baik di antara guru dan orang tua siswa. Jadi, guru dengan orang tua siswa itu sudah harus saling mengerti dan bekerja sama secara erat untuk mengemban tugas pendidikan. Yang keempat, warga sekolah. Jadi unsur yang keempat adalah warga sekolah. Siapa warga sekolah? Kita semua. Kepala sekolah, guru-gurunya, siswanya, petugas tata laksana, itu adalah warga sekolah. Di mana warga sekolah ini berkewajiban untuk selalu menjaga dan menjunjung tinggi martabat dan citra guru dan dunia pendidikan. Dan unsur yang terakhir adalah masyarakat sekitar sekolah. Nah, itulah 5 unsur wiyata mandala. Kemudian lanjut ke fungsi sekolah. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan PBM, proses belajar mengajar. Tempat menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga keterampilan. Maka bila disimpulkan, maka fungsi sekolah itu adalah yang pertama, sekolah adalah tempat membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Fungsi yang kedua, sekolah adalah tempat membina dan mengembangkan pandangan hidup atau kepribadian. Fungsi yang ketiga, sekolah adalah tempat membina dan mengembangkan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan lingkungannya, dan manusia dengan Tuhannya. Dan fungsi yang terakhir, sekolah adalah tempat membina dan mengembangkan kemampuan berkarya. Nah, itu fungsi dari sebuah sekolah atau tempat pendidikan.
atau Wiyata Mandala. Dilanjut dengan ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Jadi sekolah ini dikatakan sebagai masyarakat belajar. Apa sih cirinya? Ada 3 ciri utama. Ciri yang pertama sekolah sebagai masyarakat belajar adalah ada guru dan siswa serta PBM yang tertib. Ada guru, siswa, dan proses belajar mengajar yang tertib. Ciri yang kedua adalah tercapainya masyarakat yang sadar, yang mau belajar, yang mau bekerja keras. Dan ciri yang ketiga, terbentuknya manusia Indonesia seutuh. Nah, kita sudah membahas pengertian, kemudian fungsi sekolah, dan juga ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Dilanjutkan dengan yang berikutnya adalah tentang prinsip sekolah sebagai Wiyata Mandala. Jadi sebuah sekolah sebagai Wiyata Mandala itu harus bertumpu pada masyarakat sekitar. Harus dapat mencegah masuknya faham-faham atau sikap-sikap dan perbuatan yang dapat menimbulkan pertentangan antara sesama karena perbedaan. Perbedaan apa saja? Bisa karena perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan asal-usul atau keturunan, perbedaan tingkat sosial ekonomi, atau bahkan perbedaan faham politik. Kemudian sekolah tidak boleh melepaskan diri dari kondisi sosial budaya di mana sekolah itu berada. Artinya, sekolah harus beradaptasi dengan lingkungan di mana sekolah itu berada. Dan juga sekolah harus menjadi suri toladan, menjadi contoh bagi kehidupan masyarakat sekitarnya. Nah, adapun prinsip yang lainnya, sekolah adalah tempat yang bisa memberikan bekal hidup. Artinya, sekolah diharapkan dapat mencetak intelektual muda yang bisa memberikan kontribusi kepada negara dalam berbagai hal. Misalnya, contoh saja di sekolah kalian bisa belajar tentang pengalaman hidup. Bagaimana cara berorganisasi, bagaimana cara bersosialisasi, tahu tentang pendidikan lingkungan hidup, atau bahkan belajar tentang pengalaman hidup yang sesungguhnya. Kemudian, sekolah adalah institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Dalam bimbingan ini, peran pendidik akan berubah dari seorang pendidik menjadi seorang orang tua, bahkan mungkin menjadi seorang kakak bagi para peserta didiknya. Dan berikutnya, prinsip yang berikutnya adalah sekolah sebagai institusi juga harus memberikan pelayanan yang adil dan merata. Artinya tidak membeda-bedakan serta memberikan kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan tanpa membedakan dari sisi kemampuan ekonomi, kemampuan intelijensia, atau juga kemampuan fisik. Itu yang dikatakan prinsip sekolah tidak membeda-bedakan. Kemudian sekolah juga menjadi lembaga untuk pengembangan bakat dan minat. Artinya nanti akan diketahui arah dari bakat seorang siswa itu kemana, yang lainnya minatnya kemana, yang memandang bahwa setiap orang memiliki kecerdasan. Bisa kemampuan bersosialisasi, mungkin saja seorang siswa memiliki kemampuan kinestik, mungkin saja
seorang siswa memiliki kemampuan seni atau juga kemampuan yang lain yang harus diperhatikan secara seimbang, selaras dan seimbang. Kemudian prinsip yang lain juga, sekolah itu menjadi lembaga tempat pembinaan potensi di luar intelijensi. Artinya peningkatan kemampuan intelektual, emosional maupun kemampuan lainnya. Kemudian sekolah menjadi tempat pengembangan sikap dan watak. Sehingga di tiap sekolah sekarang sudah dikembangkan pendidikan karakter. Diharapkan dengan pendidikan karakter ini akan muncul sikap-sikap yang sederhana, jujur, terbuka, bersahabat, memiliki toleransi, cinta negara, siap membantu siapa saja yang membutuhkan. Itu karakter. Itu yang diharapkan dari pendidikan di sekolah, dalam lingkungan sekolah. Kemudian prinsip yang berikutnya, sekolah juga menjadi tempat pendewasaan diri. Nah, kalian semua sekarang sudah bukan siswa SD lagi, tetapi sudah menjadi siswa SMP. Pasti nanti secara perlahan akan hilang kolokannya, manjanya, harus menjadi pribadi yang mandiri, tidak mengandalkan orang tua untuk hal-hal kecil yang bisa dilakukan oleh kalian sendiri. Nah, itu ya. Dan yang terakhir, sekolah juga menjadi tempat pusat pembelajaran bagi lingkungan sekitar. Tadi kan menjadi suri toladan, menjadi tempat belajar masyarakat sekitar. Nah, itu. Baik, anak-anakku. Yang selanjutnya tentang penggunaan sekolah. Sudah jelas. Sekolah adalah wiyata mandala, tempat pendidikan, lingkungan pendidikan, semuanya bernuansa pendidikan. Ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Yang pertama sudah jelas, sudah pasti adalah sekolah tidak boleh dijadikan sebagai tempat atau ajang promosi penjualan produk-produk perdagangan yang tidak ada kaitannya dengan dunia pendidikan. Jelas itu. Yang kedua, sekolah tidak boleh dijadikan sebagai tempat syuting film, sinetron yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan dan tidak mendapatkan izin dari pemerintah daerah setempat. Sekolah juga merupakan tempat yang bebas rokok bagi semua pihak. Tuh. Kemudian sekolah tidak boleh digunakan sebagai tempat untuk penyebaran aliran sesat atau penyebaran aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Kemudian sekolah juga tidak boleh dijadikan tempat yang akan menimbulkan kerusakan, perpecahan, perselisihan sehingga membuat suasana belajar menjadi tidak kondusif. Itulah hal-hal yang tidak boleh dilakukan di dalam sebuah institusi pendidikan yang namanya sekolah. Wiyata mandala, lingkungan pendidikan. Baik, berlanjut ke masalah ketahanan sekolah. Ketahanan sekolah. Jadi hal-hal yang terjadi di sekolah itu bisa bermacam-macam. Dan ada upaya penanggulangannya. Ada dua yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah bisa dilakukan secara preventif, upaya-upaya preventif, artinya mencegah sebelum kejadian. Itu yang baik. Atau upaya-upaya penanggulangan secara represif. Represif itu bila sudah terjadi. Nah, apa saja yang bisa dilakukan secara preventif, mencegah. Mencegah kan sudah pasti lebih baik. Yang pertama, upaya preventif yang bisa dilakukan untuk ketahanan sekolah adalah meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah untuk dapat mencegah sedini mungkin adanya kegiatan dan tindakan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar.
Jadi harus ada koordinasi dan konsolidasi di antara warga sekolah siapa saja yang ada dalam lingkungan sekolah. Yang kedua, yang preventif adalah sekolah secara konsisten berkelanjutan itu melaksanakan tata tertib sekolah. Jadi bagaimana menangani siswa yang misalnya sering melanggar aturan, apa sanksinya? Bagaimana cara memberikan sanksi kepada siswa? Nah, itu harus konsisten dan berkelanjutan. Karena kan nanti akan terbentuk karakter. Kemudian yang ketiga, preventif adalah sekolah melakukan koordinasi dengan komite sekolah. Di sekolah kita itu ada komite sekolah. Mereka adalah biasanya menjadi jembatan yang memberikan kontribusi positif untuk kemajuan dan perkembangan sekolah. Yang keempat adalah mengadakan pembinaan dan penyuluhan kepada siswa dan orang tua siswa yang bermasalah. Jadi bila ada siswa yang bermasalah, masalahnya bisa apa saja ya. Bisa masalah-masalah yang ringan, yang kecil, malas belajar, selalu mengantuk ketika sedang belajar, atau juga yang lebih parah mungkin merokok di sekolah. Maka itu perlu ada penyuluhan kepada orang tua siswa. Itu. Kemudian mengadakan pembinaan keimanan ketakwaan. Kemudian pembinaan etika bermoral Pancasila. Kemudian pembinaan kepribadian sopan santun dan disiplin. Maka di sekolah kita setiap Rabu itu biasanya ada program pembiasaan. Pada pembiasaan ini guru-guru yang menjadi pembina PPK, pendidikan karakter, atau juga guru-guru agama akan memberikan pembinaan. Itu yang dilakukan oleh sekolah kita untuk pembinaan keimanan, ketakwaan, sopan santun, tata krama, dan sebagainya. Kemudian sekolah juga preventif nih ya, mengembangkan pembinaan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. Jadi mereka siswa-siswa yang memiliki potensi maka disalurkan melalui kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. Kalau tahun lalu kurang lebih ada 11 jenis ekstrakurikuler ya. Kemudian preventif yang lain yang terakhir adalah mengadakan karya wisata atau outdoor learning. Outdoor learning ini diharapkan dengan kegiatan belajar di luar lingkungan sekolah untuk mencari pengetahuan, informasi, atau hal-hal lain yang dapat menambah wawasan pengetahuan para peserta didik. Tapi dengan kondisi COVID sekarang, mungkin kita belum dapat melakukannya. Ya. Kemudian, itu yang preventif. Bagaimana dengan yang represif? Penanggulangan ketahanan sekolah dengan upaya represif atau sudah kejadian. Bila sudah kejadian, maka yang pertama dilakukan adalah mendamaikan. Jadi kalau terjadi suatu misalnya tawuran, maka mendamaikan pihak-pihak yang berselisih, pihak-pihak yang berseteru. Kemudian menetralisir TKP. Kemudian juga membentuk jaring-jaring kontrol atau pengawasan kepada para siswa di lingkungan sekolah. Itu yang represif. Mengisi jam-jam sekolah dengan pelajaran atau kegiatan yang lainnya. Itu yang represif itu bila sudah kejadian, sudah terjadi. Maka jangan sampai hal-hal buruk terjadi di sekolah kita yang dilakukan oleh siswa atau juga warga sekolah yang lainnya. Mencegah akan lebih baik daripada mengobati ya kalau kesehatan. Nah, ini juga sama, mencegah akan lebih baik. Barangkali yang terakhir, untuk yang terakhir itu mengenai peranan kepala sekolah di sekolah. Apa sih peran kepala sekolah di sekolah, di Wiyata Mandala ini? Yang pertama adalah
Melaksanakan program-program yang sudah disepakati atau disusun bersama komite sekolah. Biasanya dalam penyusunan program-program sekolah, kami akan melibatkan juga komite sekolah. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan OSIS, pendidik, komite sekolah, tokoh masyarakat, serta pihak lainnya. Yang ketiga, menertibkan lingkungan sekolah yang bisa berbentuk perangkat keras, sarana prasarana. Jadi penyediaan bangku siswa dan alat-alat media pembelajaran, atau juga perangkat lunaknya seperti tata tertib, tata upacara, atau peraturan-peraturan lainnya. Kemudian mengadakan peran kepala sekolah yang lain adalah mengadakan pertemuan rutin, baik itu pertemuan rutin maupun pertemuan insidental bila ada suatu kejadian yang bersifat sangat mendesak di intern sekolah. Kemudian menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang ketahanan sekolah seperti di kegiatan pramuka, paskibra, PMR, ya, atau kesenian dan yang lainnya. Nah, anak-anakku sekalian, wawasan Wiyata Mandala yang Ibu sampaikan itu mungkin akan menjadi tambahan pengetahuan bagi kalian. Dan selama kegiatan MPLS ini, kita berdoa kita semua semoga disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita bisa bertatap muka di kelas dalam pembelajaran yang menyenangkan, tidak lagi melalui online seperti ini. Tapi apapun yang terjadi dalam pembelajaran atau materi penyampaian secara online ini, kita nikmati saja, dibikin happy saja. Selamat melanjutkan aktivitas MPLS berikutnya. Tetap semangat anak-anakku, sehat selalu, jaga jarak, cuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.